Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafuqu hamdal hamidin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina Muhammadin Abil Qasimil Amin Al-Mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa alaina ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah, guru kita bersama Gus Abdurrahman ibni Syekh Arifin bin Ali bin Hasan, matta'anallahu bituli hayatihi fi khairin wa afiyah. Yang saya juga muliakan Ketua Yayasan Bina Alfa Madura, saya barusan tanya kepada beliau, ini apa namanya? Sebentar, saya kasih, nanti ada brosur. Saya baca di brosur, Yayasan Bina Alfa Madura. Oke, terima kasih. Yang saya hormati segenap pengurus, segenap anggota Majelis Ta'lim Al-Munawwarah yang tadi telah bersama kita membacakan sholawat dengan maulid Syifa'us Sudur. Semoga apa yang telah kita lakukan diterima oleh Allah sesuai dengan namanya. Apa yang kita lakukan, apa yang kita baca benar-benar menjadi obat bagi hati-hati kita yang sedang gundah gulana. Yang saya hormati segenap para dosen, yang saya hormati para karyawan, dan juga alhamdulillah saya sekarang bertemu dengan para pejuang-pejuang yang akan menyelamatkan ibu-ibu hamil. Mereka banyak jasa, insya Allah, semoga sehat. Semoga nanti benar-benar bisa berjuang di tengah-tengah masyarakat. Dan bukan karena sesuatu, tapi berjuang karena Allah. Yang saya hormati para undangan, para hadirin, para hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, di awal bulan Rabiul Awal ini kita bersama bisa berjumpa, dipertemukan dalam sebuah majlis yang insya Allah penuh barakah, yaitu acara pengajian sekaligus sholawat Nabi yang dikemas dalam acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Akademi Kebidanan Aifausada. Betul. Subhanallah, semoga apa yang kita lakukan hari ini membawa berkah bagi kita bersama. Mohon maaf, saya taruh karena jamnya katanya jam sampai 1 jam, tapi mohon maaf, apa yang dekian. Mohon maaf Gus, saya campur-campur bahasanya karena di sini orang Madura, jadi saya campur gado-gado. Ngapunten sama orang Surabaya, ngapunten. Nanti saya campur dengan bahasa Madura. Kalau dicampur bahasa Jawa bisa-bisa pada bingung, saya juga bingung juga. Para bapak, adik-adik, para calon-calon bidan. Ya walaupun tidak amin pasti jadi bidan, karena memang sudah jurusannya. Kita hadir di sini
Kita baca sholawat tadi dalam rangka kita menampakkan bahwa kita pada hari ini bahagia, karena di bulan Rabiul Awal ini dilahirkan satu sosok mulia, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi akhir-akhir ini di masyarakat kita sudah sekarang banyak pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang kita juga aneh kenapa pertanyaan itu ada. Kemarin saya ditanyakan oleh seorang teman yang kata bapak tadi, ketua yayasan, ada sekarang orang banyak kritis tapi kritisnya enggak pas. Apa pertanyaannya? Kenapa sebagian besar orang Islam menghormati bulan Rabiul Awal, padahal bulan Rabiul Awal kemuliaannya tidak disebut dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Yang disebut dalam Al-Quran ada 4 bulan yang mulia, yaitu minha arba'atun hurum, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Kalau dalam bahasa kita, bahasa kekinian, Dzulqa'dah takepe, Dzulhijjah reraja, Muharram sorah, Rajab raja. Kalau bahasa Jawanya Dzulqa'dah selo ya. Ini adalah 4 bulan yang mulia. Minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang mulia. Ada 1 bulan lagi. Dari saking mulianya tersebar dalam Al-Quran, tersebar dalam ayat-ayat Al-Quran. Apa? Bulan Ramadan. Nah, kenapa bulan Rabiul Awal tetap kita muliakan? Sebagian besar orang Islam memuliakan bulan Rabiul Awal. Saya ingin menjawab. Ada satu kitab namanya Al-Madkhal. Di dalam juz pertama dijelaskan, wa qad ittafaqu anna syarafa buq'atin fil ardi al-buq'atul lati dhammat jasadahu syarif. Ulama sepakat bahwa di bumi Allah tempat yang mulia itu adalah tempat di mana yang pernah berkumpul dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana itu? Di Mekah dan di Madinah. Semoga kalian semua nanti bisa ibadah haji ke Mekah, Madinah. Tidak usah mikir antrian, yang penting daftar. Dan semoga bisa daftar. Tidak usah mikir antrian, karena waiting list sekarang sudah 16 tahun. Jadi daftar sekarang, 16 tahun lagi baru berangkat. Kata tetangga saya, pas daftar sehat, pas berangkat stroke. Sudah, jangan mikir itu. Di Mekah mulia karena tempat lahir Nabi. Di Madinah mulia karena tempat dikuburkannya Nabi. Terus kemudian ulama menjelaskan, falima la yakunu syahril ladzi wulida fi min afdalis syuhur. Bagaimana bulan yang pada waktu bulan itu dilahirkan Nabi Muhammad tidak dianggap paling mulianya bulan? Itu sangat tidak masuk akal. Artinya apa? Kita hadir di tempat ini memuliakan bulan Rabiul Awal karena di bulan Rabiul Awal Nabi kita lahir. Wa kullu ma yata'allaqu bisyarif syarifun indallah. Setiap yang nempel kepada yang mulia maka dianggap mulia menurut Allah. Ini rebana. Rebana ini. Ini para penerbang. Senapu terbang. Kata bahasa kita, senapu terbang, para penerbang. Ini para pilot ini. Ini nanti insya Allah kami doakan semua. Doakan semoga masuk surga ikut sama rebana-rebananya, amin. Karena rebana ini yang tadi menghantarkan kita khusyuk baca sholawat, betul? Paling tidak yang tidak baca sholawat ikut geleng-geleng. Subhanallah, saking khusyuknya. Boleh itu, boleh, tamayul namanya, asal jangan sampai joget. Tamayul tidak ada masalah. Tamayul itu namanya miring kanan, miring kiri, baca sholawat, tidak ada masalah. Yang penting jangan sampai joget. Tadi khusyuk, alhamdulillah. Semoga kehusyuannya menyampaikan kita ke surga, amin. Oke. Wa kullu ma yata'allaqu bisyarif syarifun indallah. Yang nempel kepada yang mulia itu dianggap mulia. Madura panika banyak pujuk. Ini bahasa kita sudah. Madura nika banyak pujuk. Pujuk, sep, pujuk, barak, temor. Ni kata oning kanya mana sera nyama aslina.
Sampai di Belumbungan di tempat saya ada pujuk nyamai pujuk preki. Pujuk preki. Setelah ditanyakan siapa nama aslinya, tidak tahu. Tapi berhubung preki nempel kepada pujuk, alhamdulillah ditahlili juga. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihatu ila pujuk preki. Malah di Sentol sini di Pamekasan ada pujuk bernama pujuk ajunan. Punya adik namanya Puju Sambian. Karena adiknya Sambian, karena kakaknya Ajunan. Itu tidak tahu nama aslinya, tapi kenapa mulia? Karena nempel kepada orang yang luar biasa pendekatan spiritualnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu kita dengan baca sholawat seperti ini, tadi Rasulullah hadir. Amin. Yuk, Sambian tadi bilang, "Mana wong saya tidak melihat Rasulullah? Saya cuma melihat Gus Abdurrahman." Ada dalilnya? Ada. Hadisnya apa? Hadis sahih. Yuk, saya dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Siapapun orang Islam yang panggil salam, baca solawat kepada saya, dimanapun saja berada, di Pamekasan, di Surabaya, illa raddallahu alayya ruhi, pada waktu itu ruhku dikembalikan oleh Allah kepada diriku, hatta arudda alaihissalam, sampai aku bisa menjawab kepada salam yang panggil salam dan sholawat kepadaku. Tadi kita baca sholawat, subhanallah. Istirahat kita berbuat dosa mulai jam 8, 9, 10, ditambahi ceramah sebentar lagi setengah jam, berarti 3 jam setengah. Alhamdulillah, setengah jam. Saya dengar setengah jam tadi. Iya. Mau temu marena. Kita istirahat berbuat dosa. Alhamdulillah kita baca sholawat. Kalau di rumah sulit loh. Biasanya kita baca sholawat kalau sudah susah. Kalau tidak susah tidak baca sholawat. Betul apa enggak? Biasanya kalau susah sowan sama yai. Yai, saya kok susah ya, galau. Saya kok galau ya yai. Kan biasa ini bahasanya anak-anak zaman now. Bahasanya anak sekarang nih aneh-aneh pak. Ini aneh. Letak mabi pikiran apa? Udah. Galau kiai, saya kok susah, saya punya masalah. Kira-kira ada enggak bacaan yang bisa saya baca? Oh ada, kata Gus Abdurrahman. Ada. Apa? Sholawat syifa. Ini dibaca. Berapa yai? 1000. Sehari semalam 1000 kali. Ya berhubung pas pada waktu itu masih susah, masih ingin nambah sama yai. Gus, kalau nambah sampai 1500 enggak apa-apa Gus. Kenapa? Pada waktu itu susah. Tapi ternyata kesusahannya diangkat oleh Allah, dihilangkan oleh Allah, barokahnya baca sholawat. Ternyata ketika hilang juga sholawatnya. Tasbih-tasbihnya juga hilang. Berarti Candreng Madura, Allahu nikala parlo nomolono. Mun tak parlo tak nyemaah, mun parlo nyemaah. Padahal kata Rasulullah apa? Ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fisyiddah. Kenallah kepada Allah, mendekatlah kepada Allah dikala dalam keadaan lapang, maka dikala dalam keadaan susah Allah akan turun tangan. Contoh, Antoni ka bade beranyar iki. Beranyar iki. Guleng ini ngapari beranyar nika bade kiai nyamana Kung Murdin jan. Lembok pada tak kejopo dia. Dulu ada orang sowan katanya sama beliau. Pas depan dalam beliau itu bilang begini, "Yai, saya besok mau menikahkan anak, doakan semoga ndak hujan biar sukses." Iya. Pas di belakang rumah kiai, saya mau sowan ke sini, saya ada perlunya. Apa? Gula nika mancek kiai. Terojona. Iya. Kiainya iya terus. Padahal ini permohonannya sangat bertolak belakang. Depan rumah supaya tidak hujan, belakang rumah supaya hujan. Akhirnya apa kiai itu? Keluar dari rumah sambil menengadahkan kepala, ada ngawas, paha doa, lebur doa. Bismillahirrahmanirrahim. Napa jan sambian napon.
Selesai. Apa yang terjadi? Pas hari H yang mengawinkan anaknya, alhamdulillah tidak ada hujan. Tidak ada hujan. Yang pas di belakang rumah, alhamdulillah si manca ocon terus. Kok bisa? Barokana doa napa jangan sambian napon. Kalau kita jangan niru-niru. Sambian deki wah niro, ya Allah. Napa jangan sambian napon. Muntai tampor gelap ya. Kenapa begitu? Karena kita tidak dekat dengan Allah. Tidak usul dengan Allah. Kalau orang dulu itu doanya tidak panjang-panjang. Tidak panjang-panjang. Doa tambah rizki, ada doa Madura. Bismillahirrahmanirrahim. Pesai keni, pesai raja, pada bayi, birahmatika ya arhamar rahimin. Tidak panjang-panjang. Pesai keni, pesai raja, pada bayi, birahmatika ya arhamar rahimin. Itu doanya ahli tauhid itu. Doanya ahli tauhid. Gimana kalau doanya ahli tauhid itu? Pesai keni, pesai raja, pada bayi. Jadi tidak ngatur Allah. Kalau sekarang kan sedang viral di medsos kan? Ada YouTube, ada doa begini. Ya Rabbana ya Quddus, sahil lana bil fulus. Kertas merah yang halus-halus, bibarakatil Habib Ahmad bin Talib Al-Attas. Ya Rabbana ya Quddus, sahil lana bil fulus. Kertas merah yang halus-halus, bibarakatil Habib Ahmad bin Talib Al-Attas. Maju rakyat apa lagi? Berarti butuh kebesar kapin. Ya tapi biasa sih. Sekarang kan tahun 2017 betul? Tahun 2017 itu harus serba tiga. Mau jadi apa saja harus serba tiga. Apa? Harus punya visi, harus punya misi, harus punya visi. Betul kan? Kalau sekarang hanya punya visi, punya misi, tapi tidak punya nggak jadi. Betul. Karena mindset orang sekarang pikirannya hanya kan banyak perempuan kena tipu sekarang. Karena itu pikirannya peace. Sehingga ini para adik-adik yang muda-muda sekarang banyak yang update status. Ada foto profil di Facebook. Alhamdulillah ada di depan mobil. Mobilnya mahal padahal mobil parkir. Allah. Banyak kena tipu sekarang. Hati-hati, Rasulullah tidak begitu. Betul? Nah, sekarang yang hadir, yuk, kalau kita memang mau masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka lakukan ada 3 akhlak, 3 huluk, 3 etika yang diajarkan oleh Nabi. Monggo kita lakukan pada saat ini. Apa itu? Yuk. Pertama, talaqatul wajhi. Ingat, talaqatul wajhi. Yang kedua, badlun nada. Yang ketiga, kafful adha. Saya ulang. Mulai pada online nah. Lagi bang, apa online pengajian? Lebur. Di bah marikan lebur ya. Persis apa kata almarhum Zaiduddin MZ. Saat ini tuntunan sudah dianggap tontonan, tontonan sudah dianggap tuntunan. Yuk dengarkan. Ada 3 sifat Rasulullah yang perlu kita tiru. 1, talaqatul wajhi. 2, badlun nada. 3, kafful adha. Kalau dibahasakan, dibahasa kita kan, talaqatul wajhi, keep smile. Mesam-mesem, tersenyum, sumringah. 1, 2, badlun nada,
memberikan sesuatu kepada orang, jasa, uang, kekuatan, kemampuan. Ini karena saya ada di Akademi Kebidanan, saya menyampaikan ini. 3, kaful adha, menahan diri untuk tidak menyakiti orang lain. 3 sifat ini yuk kita lakukan semampu kita. Semoga kita bersama Rasulullah nanti di sorga. 1, talaqatul wajhi, tersenyum. Coba dengarkan. Saya ingin tanya kepada kalian semua yang hadir. Anda jenengan, kalau kalian yang ini, jenengan yang ini. Saya ingin tanya, kita tadi senang apa enggak baca sholawat? Malah tadi ada kalau yang meresapi, ada yang sampai berbesmili. Apa berbesmili? Atau nyap air mata. Betul? Khusyuk kan? Saya tanya, apa pernah ada yang bertemu Rasulullah? Sama. Saya tidak tanya kepada beliau, kalau beliau mungkin ar-ru'ya fil manam pernah. Saya tanya ini, pernahkah ada yang bermimpi Rasulullah? Sama. Pertanyaan saya yang ketiga, kalau ini insya Allah banyak. Pernahkah etompa absaab? Saya sering. Sudah. Sering. Bagus. Ini berarti calon-calon bidan adalah orang-orang yang jujur. Sekarang, bentar. Sekarang kok bisa? Saya ulang, kok bisa kita tidak pernah bertemu dengan Nabi, kita tidak pernah berjumpa Rasul, bermimpi juga tidak pernah, tapi kok tahu-tahu baca sholawat diresapi? Kenapa kita sampai menangis, sampai kita merasakan rindu kepada Nabi Muhammad? Ada apa ini sebenarnya? Lah ini ada apa sebenarnya? Lah ternyata Nabi Muhammad itu ternyata mulai dulu, sejak dulu masih beliau itu belum wafat, masih hidup, masih sehat, selalu merindukan bertemu dengan umat-umat yang tidak pernah melihat Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Umat yang tidak pernah melihat Nabi tapi beriman kepada Nabi. Nabi Muhammad rindu, karena Nabi Muhammad rindu, kita juga rindu, walaupun kita tidak pernah berjumpa beliau. Apalagi beliau dalam kesehariannya, orang merindukan Nabi karena setiap bertemu dengan Nabi, mukanya selalu berseri-seri. Tapi kita kadang-kadang kan begini, kita bertemu orang saja tidak pernah tersenyum, sampai orang bilang begini, mendung terus. Kapan hujannya ini? Kenapa? Muka sudah tidak sumringah. Suami istri sudah tidak pernah akur. Suami mau masuk ke dapur, istri keluar dari dapur, sudah tidak saling menyapa. Apalagi gara-gara ini. Ini bahaya loh dek. Sebentar, ini bahaya. Kalau dulu alat komunikasi ini mendekatkan jarak yang jauh, tapi sekarang justru berbalik, ini sudah menjauhkan jarak yang dekat. Buktinya apa? Banyak orang kumpul tapi tidak bersatu. Kumpul kalau ngumpulnya, bersatu ya tidak. Ini loh, mulai tadi ada yang baca sholawat, ada yang pengajian sekarang, gara-gara HP mesem-mesem selfie. Ya Banda, jarak yang dekat bisa jadi jauh. Coba dengarkan. Suami ada di ruang tamu, istri ada di dapur, karena ada tamu dua, mau minta kopi dua, bukan justru pergi ke dapur, bukan justru istrinya didatangi, tapi justru pegang HP. Kopi dua. Seakan-akan jaraknya jauh, padahal dekat. Betul? Bagus. Kalau dulu silaturahmi luar biasa,
Sesepuh-sesepuh kita kalau hari raya Idul Fitri saling berkunjung satu sama lain, tapi gara-gara HP cukup dengan ucapan selamat. Saya atas nama keluarga besar Muhammad Musli Adnan mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri 1 Syawal 1439 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Terkirim ke semua kontak. Akhirnya setelah dilihat, alhamdulillah mertuanya dikirimi, kiai dan gurunya juga dikirimi, dan juga alhamdulillah ternyata mertuanya agak kekinian juga, agak ikut ke zaman now juga. Ternyata juga membalas, kami juga mohon maaf lahir dan batin. Setelah sama-sama kami mohon maaf lahir dan batin, tidak saling berkunjung. Kenapa? Karena sudah bertemu di udara tanpa harus bertemu di darat. Ini loh zaman sekarang. Untung ada guru kita Gus Abdurrahman, kita dipertemukan dalam satu majelis. Semoga kita bersaudara mulai dari dunia sampai akhirat nanti. Cuma kula mesen Gus, kalau nanti jenengan alhamdulillah diberi sorga oleh Allah, jenengan sambil tolah-toleh takut muslim tidak masuk Gus. Jadi nanti kami ikut. Jenengan ikut juga. Halo. Kalau ibadah kita yang mau kita andalkan di hadapan Allah, mana ada yang mau masuk surga? Wong sholat tarawih, maaf ya, kalau pas bulan puasa, kalau sholat tarawih terlalu lama, ditinggalkan makmum. Yang cepat itu loh, yang laris, betul? Itu yang akan dijadikan untuk karcis mau masuk surga. Nggak bisa, nonsen. Masa kalau ada imam pas begini bacaannya, Bismillahirrahmanirrahim, makmumnya bilang abid deh. Alhamdulillahi rabbil alamin, makmumnya bilang wah bila saya rokok dia. Ar-Rahmanir-Rahim. Perempuan bilang celep kolek deh. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Emosi makmumnya emosi. Langsung bilang, disentak imamnya. Amin. Allah. Kok imamnya terpancing emosi. Langsung baca Fawatihus Suwar. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Sebentar dulu. Yasin. Allahu Akbar. Rakaat kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu Akbar. Untuk yang muda-muda bilang lanjut. Untuk yang sepuh-sepuh bilang cotot. Allah. Ini yang mau diandalkan untuk masuk surga. Bisa. Ayo. Kita syauq kepada Rasulullah, rindu kepada Rasulullah. Semoga kita dicari nanti di surga Allah. Amin. Yang kedua, para marialah. Yang kedua apa? Badlun nada. Kalau sampean kayak gini, ndak rame, saya siap 1 jam. Tapi sampean kalau rame, saya langsung turun. Ini MOU. Yang kedua, badlun nada, memberikan sesuatu kepada orang. Adik, kita ini masuk surga kadang dibantu oleh tetangga, dibantu oleh orang lain. Kenapa? Saya cerita. Tapi cerita dalam hadis sahih. Iya. Cok miram. Suatu ketika Nabi Muhammad bersama mertuanya
Siapa? Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Pada waktu itu ada 2 keranda mayat lewat. Katel. Mobil masa depan. Tumpaane kereta Jawa. Tahu-tahu para sahabat bilang, "Ya Allah, ini orang baik ini yang meninggal ini. Ini orang baik yang meninggal." Nabi Muhammad bilang, "Wajabat." Keranda mayat berikutnya, kalau ini jelek ini, sudah sekarang mati, kenapa ndak kemarin-kemarin ini? Akhirnya Nabi Muhammad bilang, "Wajabat." Umar bin Khattab bertanya, "Wama wajabat?" Wajabat apa Nabi? Kok wajabat sampai 2 kali? Apa kata Nabi? "Hadza atnaitum alaihi khaira, fawajabat lahul jannah." Mayat ini yang ada di keranda ini oleh kalian dirasani baik, fawajabat lahul jannah, maka ini wajib masuk surga. Wa hadza athnaitum alaihi syarra fawajabat lahun nar. Mayat yang ada di keranda ini oleh kalian dirasani gak baik, maka ini wajib masuk neraka. Berarti masuk surga dan neraka salah satunya didorong oleh keluarga, masyarakat dan tetangga sekitar. Hati-hati. Dan disaksikan baik itu urusan hati, bukan lip service, bukan urusan bibir. Kadang-kadang di pekuburan, pas pada waktu penguburan disaksikan baik, nyampe di rumah dirubah. Kiainya bilang, "Ini muslih ini baik apa enggak?" Orang-orang bilang, "Baik. Alhamdulillah, semoga masuk surga," katanya. Tahu-tahu orang udah pada pulang semua, bisik-bisik. Katanya bilang begini, "Ban gelak ngucap apa?" "Bagus. Tak tahu mere." Apa tang di tang bese 30 juta teh serai. Terus satunya bilang, "Apa? Rajaan tang di 50 juta teh serai." Maunya bagus ban gelai. Batang ngucap aku coba ke TV. Jaring melihat tuli mare ruang. Kata-kata seperti ini keluar apa? Karena tidak melalui hati, lip service, urusan bibir. Persis seperti manten baru. Manten baru itu tidak bisa dipercaya. Iya, lip service. Yuk contohnya, apa yang kau mau sudah aku tahu. Apa yang aku mau juga kau sudah tahu. Karena aku selalu bersemayam dalam relung hatimu. Kata mertuanya bilang, "Pret." Itu kalau manten baru. Sampean jangankan. Yang penting jangan minta bintang dan bulan, akan saya belikan. Setelah hamil, Allah, setelah hamil melahirkan, pelengan minta bintang 7 teh melihat. Lip service. Dan saya hadir sekarang di satu tempat yang calon-calon anak-anak yang akan menjadi bidan, yang akan membantu tenaganya untuk diperbantukan kepada orang lain, dan ini insya Allah calon orang-orang surga. Amin. Saya senang kalau ketemu dengan para calon-calon bidan ini. Kenapa? Sebentar dulu. Lemekar kopi nggak? Bentar dulu. Masya Allah. Dek, orang itu biasanya kalau pas pada waktu genting kayak gitu mau melahirkan, cetak sentak, semesem, aduh bu, tenang. Kayak ini loh, suguhan-suguhan ini loh. Ini walaupun ini sederhana kayak gini suguhannya, tapi dengan cara yang baik, subhanallah, ini terasa luar biasa. Tapi walaupun mahal suguhannya, terus kemudian tuan rumahnya dar. Larang ya, larang. Allah. Tak kira enom ke tabu. Jadi ketika bertemu tadi mesem, terus niati dalam hati bahwa tenaga kalian untuk membantu orang yang sedang mau melahirkan atau hamil, insya Allah dengan cara seperti itu tugas kalian sudah diterima di masyarakat, dan insya Allah, sekali lagi, dan insya Allah ini dibanggakan oleh Rasulullah SAW. Cuma, mohon maaf,
Kalau bersama masyarakat awam, bahasanya harus masyarakat awam, tahu diri dan bisa menempatkan diri. Betul? Kalau kalian walaupun udah mahasiswi, sudah di akademi kebidanan, bahasanya udah bahasa ilmiah, kalau di masyarakat jangan ngomong ilmiah. Ketemu dengan tukang sabit rumput, dak menom saya nom, iya nak, iya. Katipun apa nom, prospek reba ke depan. Dan si tukang ngaren bah ngocak, jepah enton di ngarer. Salah bahasa. Contoh. Saya kasih contoh ya, enggak apa-apa ya. Di masyarakat itu kan orangnya awam-awam, enggak ngerti agama. Itu kalau ngomong caranya gimana? Cara pakai bahasa awam. Ya, satu contoh. Dulu ada cerita masa lalu. Berarti agak rentan ya kalau ngomong masa lalu. Ya, sudah. Ada orang awam punya sapi gemuk mau kurban. Pak tanya ke Kiai, Kiai, ini loh sapi saya gemuk Kiai. Ini kalau sapi kalau kurban itu biasanya berapa orang? Kata Kiainya 7. Terus kemudian bilang yang awam itu, masa ndak bisa Kiai anggota gemuk ini Kiai. Sapinya gemuk. Anak saya yang nomor 8 ini baru bisa jalan, masa enggak bisa Kiai? Kiainya terlalu maaf ya, terlalu dogmatis ketika ngomong urusan agama. Juga merah, jika hitam itu enggak boleh ditawar-tawar. Padahal iya memang betul, tapi caranya loh. Akhirnya dia bilang, enggak sah. Begitu ya, enggak sah. Wong namanya orang awam akhirnya dibawa pulang. Ya tina Kiai, gula nyari Kiai lain. Kok ada Kiai, subhanallah. Kiainya tuh hebat. Kiai, saya punya ini loh. Dengan pertanyaan sama. Sapinya ini gemuk loh Kiai. Anggota 8 bisa enggak? Anggota keluarga saya nomor 8 ini baru bisa jalan. Kiainya ngerti. Ini awam ini. Ini berarti tidak ngerti hukum. Saya kalau ngomong harus tidak ngerti hukum, sama-sama harus diikuti ini. Apa katanya Kiai? Sah. Sah. Kiai? Sah. Tapi Kiainya pura-pura tidak tahu. Ditanyakan, mana sapinya? Depan rumah Kiai. Dibuka, pura-pura kaget Kiainya. Aku mie lempo. Padahal sudah tahu sudah. Mie lempo. Wah, entak lempo. Ausul lagi Kiai. Kemana? Ada di dalam Kiai. Suruh keluar. Suruh naik ke atas sapinya. Dia tak duka Kiai. Terus Kiainya bilang, hari saya repot dia tak duka usaha nyari aki penongkoan. Kenapa Kiai? Beli aki embi setong aki. Kok ternyata dia beli kambing satu. Ya sah. Padahal, saya ulang, maksud Kiai yang pertama dan yang kedua sama, cuma caranya beda. Sehingga menurut ulama at-thariqatu ahammu minal maddah. Cara itu kadang-kadang lebih penting daripada isi. Contoh, Gus Abdurrahman ini beserta abah beliau yang semoga semuanya dimasukkan surga oleh Allah. Ini beliau ngumpulkan orang-orang untuk baca sholawat dengan cara dibentuk majelis taklim seperti ini. Ini apa maksudnya? Sekarang orang sudah senang-senang urusan duniawi, ditarik perlahan-lahan dengan bacaan sholawat. Kalau pas dikir-dikir yang tidak seperti ini, banyak yang tidak ikut. Tapi dengan cara seperti ini, subhanallah, senang hati, banyak orang ikut. Akhirnya apa? Syauq, merindukan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini loh maksudnya. Ini namanya cara untuk mengajak orang kembali kepada Allah. Yang terakhir, talaqatul wajhi sudah, badlun nada sudah. Sekarang kaful ada. Apa kaful ada? Tidak menyakiti orang lain.
Orang ni kan mau nyakiin orang lain itu akid tertulia mate. Yang biasanya tak tuli mate. Mau menyakiin orang lain. Apa kata Nabi? Wallahi la yu'minu. Wallahi la yu'minu. Wallahi la yu'minu. Kalau arti yang agak radikal dikit, demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Kalau yang agak moderat dikit, demi Allah tidak sempurna imannya. Demi Allah tidak sempurna imannya. Demi Allah tidak sempurna imannya. Man ya Rasulullah, siapa yang tidak sempurna imannya? Man la ya'manu jaruhu bawaikahu, adalah orang yang tetangganya tak penyaman neng dari kecubaan. Rok ngirok menon. Bahaya ini. Makanya orang hidup itu kata Imam Ghazali kayak tiga. Satu seperti malaikat. Siapa malaikat? Tidak pernah berpikir urusan sendiri, selalu berpikir urusan orang lain. Subhanallah. Yang kedua kayak apa? Kayak batu. Batu tidak pernah bersosialisasi, tapi tidak pernah menyakiti. Ini mah betul-betul akuli. Muntah kingi pakuli. Yang jelas salah jek tempak nyok-nyok. Itulah batu. Ada orang sakit, tidak pernah dia datang. Ada orang meninggal, tidak pernah melayat. Ada orang juga kesusahan, tidak pernah dia datang. Itu batu. Yang tak tuman rok ngerok, yang jak rok ngerok, jak sake, itu batu. Ada kata Imam Ghazali yang persis seperti ular dan kalajengking, ngak nyengak menolong, nyakein menolong. Lah orang yang seperti ini hati-hati. Biasanya oleh tetangga walaupun ada dianggap tidak ada. Karena orang itu ternyata persis seperti empat. Ada orang yang hidup, ada orang yang wafat, ada orang yang hidup sudah dianggap wafat, ada orang yang wafat tapi tetap dianggap hidup. Hidup ya kayak kita. Kenapa? Masih bergerak. Apapun saja yang bergerak berarti hidup. Kalau sudah tidak bergerak berarti mati. Mati berarti hilang ruhnya dan sakit yang ia rasakan. Tapi walaupun sakit masih ada orang yang tersenyum. Ada yang ketiga, ada orang yang hidup tapi sudah dianggap mati. Siapa? Tadi itu orang yang selalu menyakiti tetangganya. Tapi ada orang yang wafat tapi tetap dianggap hidup. Siapa? Ini. Saya belum pernah dengar ada orang ngaholi kanjeng Nabi. Haul kedua Nabi Muhammad pernah ada. Yang ada apa? Maulid, lahir terus. Tidak pernah meninggal dunia Nabi. Kalau kita mati langsung malam pertama, malam kedua, malam ketiga, dan malam ketujuh. Selanjutnya 40 hari, 100 hari. 1 tahun pertama, haul kedua, haul ketiga, baru 1000 hari. 1000 hari selesai. Setelah selesai tidak ada apa-apa lagi. Kalau Nabi Muhammad tetap hidup loh sampai sekarang, lahir terus. La amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Demi umurmu Muhammad, demi keagunganmu Muhammad, umurmu Muhammad, mereka itu mabuk dalam kesesatannya. Kenapa umur Nabi Muhammad dijadikan sumpah? Karena ternyata umur Nabi Muhammad tetap ada sampai sekarang. Walaupun wafat tetap dianggap ada. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya tadi kan berdiri waktu baca salawat ya. Niat menghormat Nabi Muhammad. Kata dia bilang, mana ada Nabi Muhammad. Kok dihormat? Loh, kalau di pesantren lucu lagi loh. Kalau setiap ada mobil kiai, walaupun tidak ada kiai, berdiri. Padahal isinya cuma sopir. Sopir. Apa kata sopir? Alhamdulillah. Kata sopirnya, kata driver kiai, alhamdulillah teman saya berdiri semua. Padahal di dalam tidak ada kiai loh. Kenapa? Padahal cuma mobilnya. Artinya apa? Namanya saja, mobilnya saja, dan namanya sudah luar biasa. Persis seperti Nabi Muhammad. Karena dengan nama Muhammad luar biasa. Jangankan jenengan baca sholawat Pak. Sahabat itu dulu kalau sakit dipegang apa yang sakit. Mohon maaf, yang bagian medis ini tidak sesuai dengan medis. Yang sakit dipegang. Baca apa? Ini saya lihat dalam kitab Hubbun Nabi. Bacaannya begini. Wa Muhammadah
wa Muhammadah wa Muhammadah. Ini bahasa Arab. Bahasa kita, aduh Muhammad, aduh Muhammad, aduh. Tapi jangan diartikan ya. Kalau diartikan nanti bisa salah tangkap orang. Nanti kalau ada seorang istri sakit bilang, aduh Muhammad, aduh Muhammad. Nanti suaminya bilang, aduh lah selingkuhan pan Muhammad. Wa Muhammad. Dan ternyata barokahnya bilang wa Muhammad, wa Muhammad, wa Muhammad. Yang sakit dipegang sembuh. Barokah nama Nabi Muhammad. Apalagi baca sholawat kepada Nabi Muhammad. Subhanallah. Dalam kitab Sa'adatud Darain baca 1000 dalam satu kali, 1000 kali dalam satu hari kita baca sholawat, kita dijamin sebelum meninggal dunia kita sudah akan melihat surganya Allah. Allah. Semoga bisa diamalkan, amin. Semoga bisa diamalkan. Kira-kira ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Jika ada nama dan tempat yang sama, itu hanya fiktif belaka. Tidak ada faktor kesengajaan. Demikian, semoga kita masih dipertemukan kembali dengan Majlis Ta'lim Al-Munawwarah ini pada tahun-tahun berikutnya. Dan Majlis Ta'lim ini, mari kita doakan semoga menjadi majlis yang barakah, semoga menjadi majlis yang istiqamah, semoga menjadi majlis yang diridai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.